Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 22 Juli 2022, tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Setia sampai akhir. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita hidup di akhir zaman. Zaman di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dia datang di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan adanya zaman baru. Penulis Markus juga melihatnya demikian. Masa-masa ini adalah akhir perjalanan sejarah dunia, di mana akhir perjalanan sejarah dunia ini sudah dimulai dari penderitaan dan kematian Yesus sampai dengan parusia atau kedatangannya yang kedua kali yang disebut dengan fase akhir dari sejarah. Sebelum dimulainya zaman baru, ketika anak manusia datang dengan segala kemuliaannya. Zaman akhir mempunyai tanda-tanda yang spesifik dan bisa diamati. Zaman yang dimulai oleh penderitaan Kristus itu akan menyaksikan penderitaan yang dihadapi gereja, yaitu para pengikut Kristus. Zaman ini juga akan memunculkan para penyesat yang bahkan mencatut nama Yesus. Juga peperangan, bencana alam, malapetaka, dan lainnya. Bahkan pada zaman ini juga akan terjadi bagaimana keluarga-keluarga terpecah dan saling berkhianat, bahkan membunuh anggota keluarga lain karena kebencian terhadap Kristus dan terhadap firman-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, surga adalah tujuan hidup setiap orang percaya. Dan untuk mendapatkan surga, kita harus mengalami berbagai ujian iman. Hanya pribadi yang teruji imannya lah yang layak masuk dalam surga. Iman yang matang harus mengalami proses pengujian dan pemurnian sampai akhir. Itulah yang dialami orang-orang percaya saat ini hingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Ujian hidup pada akhir zaman ini akan semakin berat dan sulit. Banyak pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, bahkan penderitaan dan kesusahan. Penderitaan dan kesusahan yang kita alami juga adalah penderitaan secara fisik. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin kita dihambat, mungkin kita dimusuhi, dikucilkan, bahkan disiksa karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap maju. Kita harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil. Jangan mundur
dan kita tidak perlu takut karena Tuhan yang akan menuntun kita dalam berkata-kata seperti yang disebutkan dalam nats hari ini. Hiduplah senantiasa menurut kebenaran firman Tuhan dan percayalah kita bahwa setiap kata yang terucap dari mulut kita adalah perkataan dari Roh Kudus, bukan karena pintar kita bersilat lidah dan merangkai kata-kata, tetapi kuasa Roh Kudus yang melayakkan kita mengatakan sesuatu di dalam menghadapi penderitaan dan kesusahan tersebut. Walaupun kita dibenci, sepatutnya lah kita setia dalam iman sampai kepada akhirnya. Setia dalam pencobaan, maka kita pasti menang. Wahyu pasal 2 ayat 10b mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 428 ayat 2, Hona loja, hona sorak. Asa unang behotalu di bain holomoni, bereng Yesus si Tuhanmu bernit nati naunai, unang ganggu rohamuna di pandoni debatam, pasau tona baga-baga pos roham di debatam. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah namamu atas berkat dan karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan kami untuk tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Meskipun kami banyak mengalami tantangan, hambatan, bahkan penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintailah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.